Suara laptop juga. Kenapa? Oh, dia minta pengantar sumpahnya di Kalimantan. Iya. Dua-duanya kalau gitu Pista. Apa Bu? Dari Pista lah Bu. Terima kasih kepada Ibu Tanya Iskandar dapat menjadi
Yang terhormat, Ketua DPP Persagi, Direktur Poltekkes Tanjung Karang, Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Tanjung Karang, Ketua DPD Persagi Provinsi Lampung, Ketua DPC Persagi Seprovinsi Lampung, seluruh pengurus DPD Persagi Provinsi Lampung, seluruh anggota Persagi Provinsi Lampung. Yang berbahagia, para peserta Sumpah Profesi Technical Dietitian tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Yunila Prabandari, selaku MC yang akan memandu acara Sumpah Profesi Technical Dietitian tahun 2020 pada hari ini. Agar acara hari ini dapat terlaksana dengan baik, marilah kita buka acara hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, sebelum menginjak acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. 1. Pembukaan. 2. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Mengheningkan cipta. 4. Mendengarkan lagu Mars Gizi. 5. Pengambilan Sumpah Profesi Technical Dietitian. 6. Penandatanganan berita acara dan naskah Sumpah Profesi. 7. Sambutan dan pengarahan dari DPP Persagi. 8. Pembacaan doa. 9. Penutupan. 10. Dokumentasi. Acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dan peserta dimohon untuk berdiri.
Dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Marilah kita berdoa untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Menyanyikan lagu Mars Kizis.
Menginjak ke acara intimate, yaitu pengambilan sumpah profesi oleh Ketua DPP Persaju, dan diikuti oleh seluruh peserta dan disaksikan oleh rohaniawan. Kepada perwakilan peserta dan rohaniawan, dimohon untuk mengambil tempat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saudara mengucapkan sumpah janji profesi, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah janji profesi? Mengucapkan sumpah janji berdasarkan agama apa? Kristen. Bersumpah sebagai profesi apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting disadari disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya mengetahui dari kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan Yang Maha Esa mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya pertanggungjawaban saudara berikan. Selanjutnya, ikuti apa yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atta Parama Wisesa, saya bersumpah. Sumpah janji profesi gizi, saya bersumpah berjanji bahwa sebagai technical dietitian saya bersumpah. Satu, saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Satu, saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Dua, saya akan berempati membelah hak dan menghargai tradisi, budaya dan spiritual muslim yang saya layani. Budaya dan spiritual yang saya layani. Tiga, Tiga, saya akan mengabdikan ilmu dan keterampilan saya dengan jujur. Saya akan mengabdikan ilmu dan keterampilan saya dengan jujur.
dan adil sejalan dengan kode etik profesi saya. dan adil dengan kode etik profesi saya. 4. 4. Saya akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi Saya akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dan terus-menerus mengembangkan ilmu gizi. dan terus-menerus mengembangkan ilmu gizi. 5. 5. Saya akan membina kerjasama, Membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat dan profesi lainnya dalam melaksanakan tugas. dengan teman sejawat dan profesi lainnya dalam melaksanakan tugas. 6. 6. Saya tidak akan membeda-bedakan pangkat, Saya tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, kedudukan, keturunan, keturunan, golongan, golongan, suku, suku, bangsa dan agama bangsa dan agama dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan. dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan. 7. 7. Saya tidak akan menginformasikan kepada siapapun Saya tidak akan menginformasikan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. Sumpah janji ini saya ikrarkan Ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dan mempertaruhkan dengan sungguh-sungguh dan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai technical dietitian. kehormatan saya sebagai Bagi yang beragama Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saya. Bagi yang beragama Kristen Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atta Parama Wisesa, saya bersumpah. Demikian, terima kasih. Penandatanganan berita acara dan naskah sumpah profesi oleh peserta dan rohaniawan. Dimulai dengan agama Islam. Perwakilan agama Islam, Anissa Mayang Soliha, AMD GZ. Saksi, Bapak Akhor Wiwit Sudiano, SAG. Perwakilan agama Kristen, Prilia Sinondang Sihite, AMD Gizi. Rohaniawan, Bapak PDT Immanuel STH. Perwakilan agama Hindu, Putu Ayu Devi Ariska Dewi, AMD GZ. Rohaniawan, Bapak Ida Bagus Putu Mambal.
Penyerahan naskah Sumpah Profesi oleh Ketua DPD Persagi Provinsi Lampung kepada peserta secara simbolis. Kepada Ibu Bertalina SKM MKes dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Bertalina SKM MKes. Dengan sumpah profesi ini, maka para peserta telah sah menjadi tenaga ahli gizi technical dietitian. Semoga para peserta menjadi ahli gizi yang profesional, unggul, dan mandiri, yang dapat menjunjung tinggi etika profesi. Dipersilakan pada peserta dan rohaniawan, dipersilakan duduk kembali. Sambutan dan pengarahan dari Ketua DPP Persagi. Kepada Bapak Entos Zainal, Dr. Entos Zainal, DCNSP MPHM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Akhor Wiwit Budiono, Sarjana Agama. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Pendeta Emmanuel, Sarjana Teologi. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ida Bagus Putu Mambal yang hadir pada pagi hari ini. Tentunya hormat kami kepada Ketua DPD Persagi Provinsi Lampung, kepada seluruh Ketua DPC Persagi Provinsi Lampung, dan juga kepada seluruh pengurus DPD DPC Provinsi Lampung, dan terakhir yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Direktur Poltekkes Tanjung Karang, Bapak Warijiri Alianto SKM MKes, yang alhamdulillah pada kesempatan ini berhadir bersama kita semua. Tentunya yang kami sayangi, yang kami banggakan, yang kami harapkan para peserta wisuda, para peserta sumpah profesi pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama tentu syukur alhamdulillah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada pagi hari ini memberi kita satu kesempatan, satu anugerah di mana satu bagian terpenting daripada suatu profesi telah kita lakukan dengan baik. Tentunya pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan selamat kepada teman-teman adik-adik semua dan juga kepada para Poltekkes, pimpinan dan juga staf seluruh Civitas Akademika Poltekkes Tanjung Karang yang berbahagia. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kalau kita lihat dari perkembangan ilmu gizi, ini bukan suatu ilmu yang mudah, tetapi sudah sangat lama sekali pada negara kita. Next. Kalau kita lihat, next. Sebetulnya kalau ilmu gizi itu dikenal di Indonesia, sebetulnya kita mulai sebelumnya. Next. Sebelumnya. Maaf yang tadi. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Ya, yang pertama. Ya. Kita sebetulnya memulai dari apa yang kita sebut dengan penemuan vitamin B1 yang sangat terkenal sekali dan merupakan next. Ya. Kalau kita lihat bahwa perkembangan gizi di Indonesia itu sangat-sangat terkenal adalah ketika Eichmann yang tadi Mbak, yang tadi. Ketika Eichmann menerima Nobel sebagai penemu vitamin A, vitamin B1, di mana ketika itu di Eropa sedang terjadi wabah, di mana terjadi penyakit beri-beri yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi ini barangkali ini satu harus dipahami bersama, itu suatu Nobel yang sangat prestisius
pada abad ke-18 atau menjelang abad ke-19. Ketika itu di beberapa negara di Eropa dan beberapa negara di Asia, itu terjadi penyakit beri-beri yang makan korban sangat banyak sekali. Oleh Ekman, seorang dokter di Batavia, itu melakukan penelitian terhadap ayam, di mana ayam ada yang diberikan makanan langsung, tetapi kemudian diisolasi, tapi ada ayam yang kemudian dibiarkan. Yang terjadi adalah kedua ayam ini, baik diisolasi maupun yang dibiarkan, ternyata masih mengalami penyakit beri-beri yang terjadi pada waktu itu. Makan langsung yang diterima oleh ayam-ayam tersebut adalah berasal dari rumah sakit yang ada di Batavia ketika itu. Suatu ketika, Ekman tidak memperoleh lagi makanan yang diperoleh dari rumah sakit. Karena itu, Ekman kemudian memperoleh makanan dari penjara ataupun dari rutan-rutan yang ada ketika itu. Ketika makan-makan tersebut diberikan makanan yang di penjara, ternyata baik ayam yang diisolasi maupun ayam yang dibiarkan, kedua-duanya itu tidak mengalami penyakit beri-beri. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa ayam diberikan langsung dari makanan di penjara kemudian tidak kena penyakit beri-beri? Penelitian dilakukan, baik Ekman maupun penelitian lainnya menemukan bahwa pada kulit ari, pada bagian luar daripada beras yang digunakan, itu sosoknya itu sangat rendah sekali, sehingga di sana masih ada kulit ari, dan pada kulit ari lah terdapat vitamin B1 sebagai anti penyakit beri-beri. Sejak saat itu, vitamin B1 diisolasi terus dan dijadikan sebagai suatu makanan yang sangat penting sekali. Karena itu, salah satu makanan yang banyak ditemukan ketika itu vitamin B1 adalah pada kacang hijau. Sehingga sejak saat itu kacang hijau menjadi primadona di berbagai tempat. Ini adalah ilustrasi kepada kita semua betapa gizi vitamin B1 yang sangat kecil sekali, yang sangat mikro sekali, itu berpengaruh kepada berbagai penyakit yang ada. Karena itu Ekman memperoleh Nobel yang sangat prestisius ketika di abad ke-19. Dan Batavia, Indonesia, Hindia Belanda dikenal luas dengan penemuan Ekman dengan vitamin B1 ini. Penemuan lainnya itu terus dilakukan sehingga pada tahun 1942 kita sudah memiliki DKBM, kemudian 1950 Prof. Purwo Sudarmo menyebut 4 sel sempurna, terakhir pada tahun 1997 maka didirikanlah pembentukan Persatuan Ahli Nutrisionis oleh Dr. Purwo Sudarmo yang kemudian di tahun 1989 menjadi Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Jadi kalau dilihat Persagi berdiri tahun 1997 atau dengan sekarang ini itu sudah berumur sekitar 63 tahun. Jadi sudah cukup lama umur dari Persagi itu. Next, yang kedua, ini memang harus dipahami oleh teman-teman semua bahwa teman-teman itu meskipun sekarang tamatan D3, tetapi punya kesempatan untuk masuk kepada pendidikan selanjutnya. Banyak dari teman-teman kita dulu, seingat saya, ketika dia waktu di angkatan saya, sebetulnya teman-teman D3 karena kuliah ke luar negeri itu langsung menjadi magister atau master, sehingga banyak sekali. Tetapi sekarang harus melalui S1 atau diploma 4 lebih dahulu. Yang kedua adalah pendidikan kita itu memang ada vokasi D3 dan 4. Tetapi kalau saudara ingin melanjutkan, saudara bisa melanjutkan ke pendidikan sarjana gizi, magister gizi, doktor gizi, dan sebagainya. Dan kami sendiri adalah berasal dari diploma 3, melanjutkan ke S1 gizi, melanjutkan ke S2 gizi, dan melanjutkan ke S3 gizi. Teman-teman semua, adik-adik kami punya kesempatan yang sama dengan kakak-kakak yang lain. Dan juga bisa memperdalam mengenai pendidikan profesi atau profesi dietitian internship yang dilakukan sehingga lebih memperkuat daripada profesinya dan juga mengikuti pendidikan akademik yang disiapkan. Jadi ini barangkali suatu stimulasi bagi adik semua bahwa adik-adik bukan pada pendidikan yang berakhir,
tapi punya kesempatan yang lebih besar dari itu. Next. Kemudian kami juga menyampaikan kepada dia semua bahwa sebetulnya sekarang ini sudah muncul berbagai tempat kita untuk bekerja. Ada sebut nutripreneurship yang sangat matang sekali beberapa melakukan terakhir ini. Saudara sebetulnya dengan keahlian saudara, dengan kemampuan saudara, dan kompetensi yang ada, bisa bekerja di berbagai bagian gizi dan dietika, baik di pelayanan pesan kesehatan, konsultasi mandiri bagi yang sudah RD, di home care, di perusahaan, gizi olahraga, perusahaan catering, dan lain-lainnya. Juga bisa menjadi Nutri-Coach. Nutri-Coach itu adalah suatu bagaimana memberikan konseling gizi, baik di perusahaan, secara individual, di beberapa donors, di beberapa agensi, dan di berbagai tempat-tempat lainnya. Juga saudara bisa mengembangkan diri sebagai penulis, baik dia jurnalis lepas, penulis buku, penggiat medsos, kontributor informasi, dan segalanya. Dan juga saudara bisa mengembangkan diri tambah pangan, kemudian produksi, bioteknologi pangan, dan suplementasi makanan. Tetapi semuanya ini terjadi kalau saudara punya pandangan yang baik, keuletan yang baik, dan tekad yang baik untuk berhasil. Jadi hal-hal ini memang kelihatannya mudah, tapi sesungguhnya mengalami berbagai kesulitan, rintangan yang harus dilalui oleh adik-adik semua. Tetapi pada hakikatnya kakak-kakak kalian sudah memperlihatkan kemampuan untuk itu, sehingga kalian memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Next. Terakhir kami ingin menyampaikan bahwa karakter tenaga gizi yang pertama, saudara harus mampu berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Saudara harus bisa berkomunikasi dengan perawat, nurse di rumah sakit atau kesehatan, bisa berkomunikasi dengan para bidan, bisa berkomunikasi dengan dokter, dengan apoteker, atau dengan berbagai sistem lainnya. Dan juga di lapangan bisa berkomunikasi, saudara dengan kepala desa, berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan tokoh agama, berkomunikasi dengan pimpinan, dengan legislatif, dengan eksekutif. Sehingga kemampuan komunikasi adalah sangat penting sekali. Yang kedua adalah ketika saudara memberikan layanan, maka upayakan layanan itu adalah yang berkualitas. Jangan sembarang beri pelayanan. Berikan layanan terbaik kepada klien yang saudara layani, sehingga apa yang kita dapatkan nanti akan bermanfaat, baik untuk klien kita, baik diri kita, maupun ke depan ketika kita mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Yang ketiga adalah saudara harus berorientasi kepada outcome. Saudara harus melihat kalau saudara bekerja di rumah sakit, maka harus lihat berapa lama saudara bisa memberikan kontribusi untuk mempercepat kesembuhan seseorang. Kalau saudara bekerja di masyarakat, saudara lihat seberapa besar kontribusi saudara agar para ibu, para keluarga bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya sampai dengan 6 bulan dan melaksanakan ASI sampai dengan 2 tahun dan beberapa hal lainnya. Yang keempat adalah saudara harus mampu mengadvokasikan dan mensosialisasikan apa yang telah saudara lakukan. Jadi saudara menyampaikan bahwa kita melakukan sesuatu biar semuanya memahami apa yang dilakukan seorang ahli gizi. Yang kelima, saudara akuntabel baik terhadap keuangan, terhadap administrasi maupun terhadap persahabatan maupun terhadap korsa kita yang kita miliki. Yang keenam adalah saudara perlu memilih tindakan prioritas dari berbagai tindakan-tindakan yang diperlukan. Inilah karakter, salah satu karakter yang kemudian membuat kesempatan saudara untuk bekerja lebih baik lagi ke depan. Akan tetapi, suasana yang ada sekarang ini memang tidak mudah dan pekerjaan-pekerjaan yang ada juga tidak selamanya terbuka untuk setiap orang. Karena itu saudara memperkuat diri untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Saudara harus berkuat diri bagaimana untuk melakukan hal-hal terbaik. Meskipun saudara belum mendapat pekerjaan yang formal, pekerjaan informal yang sifatnya memberikan pelayanan atau yang sifatnya memberikan kebajikan kepada orang lain, itu mampu memainkan kiprahnya dalam melakukan perubahan-perubahan yang baik di keluarga maupun di masyarakat. Akhir kata, tentu terima kasih banyak kami kepada rohaniwan yang hadir pada pagi hari ini,
Terima kasih banyak kami kepada Direktur Poltekkes Tanjung Karang dan juga kepada Ketua DPD Persagi Provinsi Lampung, Ketua DPC Persagi Provinsi Lampung, dan para pengurus, tentu teman-teman semua. Terakhir, tentu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Harus, karena dengan cara itulah semua rintangan akan kita lalui dengan baik, terus menerus, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan cara itu, semua pekerjaan yang sulit akan kita lakukan dengan mudah dan semua kita dekat hidup. Demikian dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Entos Zainal atas pengarahan. Acara selanjutnya akan membaca doa yang akan dipimpin oleh rohaniawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna 'ainana sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada saat ini kami berhimpun memanjatkan puji, menyampaikan sholawat dan salam atas Rasul-Mu, memohon pertolongan dan perlindungan pada acara angkat sumpah profesi bagi lulusan Gizi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang tahun 2020. Kami berharap ya Allah, semoga acara ini sebagai acara yang Kau ridhoi, mendatangkan manfaat dan keberkahan bagi kami semua. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar mereka yang melakukan sumpah dan janji mampu menghayati dan dapat melaksanakan apa yang telah diikrarkan dengan sepenuh hati. Memiliki semangat untuk terus-menerus memaksimalkan kemampuan, potensi dan keahlian yang didapatkannya selama kuliah, agar ilmu yang dipelajarinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadikan mereka ahli gizi yang profesional, unggul dan mandiri, yang menyukai profesi. Ya Allah, Engkau maha mengetahui. Ilmu dan pengetahuan-Mu begitu luas tak terbatas. Karenanya anugerahkan kepada kami ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Segarkan pemahaman dan pemikiran kami, agar dapat memetik hikmah yang terkandung di dalam acara ini. Akhirnya ya Allah, kami serahkan seluruhnya pengharapan dan permohonan ini. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohonkan pertolongan. Rabbana dhallamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ahor Sudiono SAG. Dan akhirnya sampailah kita kepada acara penutup perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf
jika terdapat. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya adalah dokumentasi. Kepada seluruh peserta, dipersilahkan bersiap dan menghidupkan kamera. Bu Berta nggak ikut? Bu Berta aja. Ya. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah siap? Dimohon untuk kameranya dihidupkan semuanya ya Bapak Ibu. Saya ambil alih untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih Pak Antos, Pak Warzidin, Direktur Poltekkes ya. Antos, tadi ada Pak Kodri juga ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya di Sumpah Profesi ahli gizi di DPD Persagi Lampung. Terima kasih banyak Pak Antos. Baik Ibu, izin lab ya. Pak Warzidin. Baik, Bapak. Izin live. Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Itu Pak Kodri. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kodri. Yuk, sama-sama. Baik, kepada peserta, kita masih ada presensi akhir ya. Tadi sudah screenshot pada awal, pertengahan, dan akhir. Silahkan mengisi presensi akhir dengan mengupload screenshot acara hari ini ya. DPC Persagi Kota Bandar Lampung izin live. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Sukses selalu untuk semua. Amin. Link absen akan kami share di ini ya, di room chat ya. Jangan leave dulu untuk peserta.
Terima kasih Bu Ati. Angkatan dulu. Kata maupun kata ya. Kita melalui dulu. Pakai ya. Oh iya. Ada nggak ya? Gitu. Apa? Ruangan kepada orang. Zoom. Banyak yang hadir ya.